Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyami fuqara masakin wa izal kunta lisahibika yawmal jum'ah anshidu wasma'u wadi'u rahimakumullah. Anshidu wasma'u wadi'u rahimakumullah. Anshidu wasma'u wadi'u la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fansurna ala qawma fid din birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha mastata'tum. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan khutbah ini, mari kita sama-sama untuk terus-menerus
memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya dan keluarganya serta para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita terus-menerus berada di dalam barisan pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya semakin hari harus semakin meningkat kualitas kehambaan kita ini, karena kualitas kehambaan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi upaya membekali diri kita dalam rangka untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, akhir-akhir ini kalau kita menyaksikan dinamika perkembangan umat Islam di negeri ini, di antaranya kita akan menemukan sebuah realitas di mana sekarang ini sedang terjadi hiruk pikuk atau pro dan kontra gitu ya, yang itu sesungguhnya sangat memprihatinkan kalau kita berpikir secara mendasar, di mana ada kelompok yang membanggakan diri sebagai pengikut baginda, keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dzurriyyatun Nabi, dan itu kelompok besar yang kemudian menunjukkan tentu tidak semuanya, tetapi itu kemudian menjadi sorotan publik, menjadi sorotan dari umat Islam seperti kita yang tidak punya darah dzurriyyah, tidak punya darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetes di dalam diri kita. Oknum-oknum mereka banyak yang kemudian mempertontonkan, menurut sebagian ulama dikatakan arogansinya, dan kemudian memposisikan diri sebagai kelompok yang unggul, yang kemudian kehormatan kemudian menjadi diupayakan mengarah kepada mereka. Nah, kita yang Muslim pribumi ini dianggap umat kelas 2 atau kelas 3. Kemudian menumbuhkan sebuah tekad orang yang kemudian berpikir apa demikian akhlak dzurriyyatun Nabi itu. Kemudian mereka atau seorang ilmuwan ini melakukan penelitian bertahun-tahun dari tiga aspek gitu ya. Aspek yang pertama adalah aspek ilmu nasab. Kemudian yang kedua dari aspek historis, riwayat sejarah, dan yang ketiga dari aspek tentang DNA. Dari dua hal yang beliau temukan itu ternyata dari ilmu nasab, bahwa dzurriyyatun yang digembar-gembarkan sebagai dzurriyyatun Nabi itu ternyata terputus, mungkote, dan bahkan terputusnya itu tidak tanggung-tanggung, lebih dari 500 tahun, dan itu melakukan penelitian yang cukup panjang, itu kitab-kitab nasab dari berbagai sumber yang diambil pada zamannya, pada eranya,
abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, 8, 9 dan seterusnya. Sehingga kemudian hasil dari dari penelitian itu meyakinkan beliau yang kemudian disampaikan ke publik bahwa selama ini yang mengagungkan diri sebagai zuriatun Nabi itu ternyata bohong. Dan beliau mengatakan hakul yakin. Bahkan dari aspek historis juga tidak ditemukan bahwa mereka yang kemudian kakek mereka itu adalah orang yang memang zuriatun Nabi. Dari perjuangannya dilihat asalnya dari zaman, kemudian dari sebelumnya dari zaman dari Kaukasus dan sebagainya itu. Penelitian yang cukup panjang sekarang membuahkan hasil, dan ini kemudian di media sosial sangat ramai. Kalau bapak-bapak dan saya sekalian kemudian mengikuti, terjadi perdebatan, bahkan kemudian terjadi ancaman penelitinya dianggap dajjal dan akan dibinasakan sebagaimana mereka membinasakan atau mengusir orang-orang Syiah dan sebagainya. Itu tekadnya luar biasa gitu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali bahasa peneliti itu kebohongan. Termasuk diantaranya adalah kebohongan tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, merubah makam-makam, bahkan mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak punya keturunan dan lain sebagainya. Bahkan Wali Songo itu dari zuriyah mereka, dari kelompok mereka dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, untuk lebih lanjut silahkan bapak-bapak dan sekalian mengikuti informasi itu, dan itu menurut saya cukup memprihatinkan. Kalau kemudian kita sebagai orang awam tidak bisa mengendalikan diri, kita bisa terpancing, kita sesama pribumi itu bisa jadi perang saudara kalau tidak hati-hati. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah ini, mari kita menyadari bahwa ketika Allah memerintahkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, itu sesungguhnya kemuliaan seseorang itu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu pada ketakwaannya, bukan karena semata-mata darah birunya, bahkan semata-mata keturunan Rasul. Tidak. Dan ini terkait dengan masalah upaya-upaya untuk mencapai ketakwaan yang kemudian harus kita perkuat, yaitu berilmu. Orang yang tidak berilmu mudah terombang-ambingkan oleh situasi, mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjadi kendaraan mencapai maksudnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungkan tentang hal ini, bahwa kemuliaan seseorang itu adalah takwaannya, bukan karena mengelompok dengan kelompok-kelompok yang mendeklarasikan diri dan membangga-banggakan diri sebagai habaib, sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kita harus melihat dari sisi akhlak, keilmuan yang mereka kemudian abdikan kepada masyarakat, bukan semata-mata mereka adalah habaib, keturunan Rasulullah SAW. Memang termasuk di antara wujud mencintai Rasulullah itu adalah
mencintai ahlul baitnya. Tetapi kan tidak semata-mata kemudian kita mesti mencintai tanpa kemudian kita mendasarkan diri. Benar enggak mereka itu adalah habaib? Kalau memang betul-betul habaib, apa ya memang kemudian tidak mengalir akhlak Rasul di dalam dirinya, di mana Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, tidak memanfaatkan umatnya untuk kepentingan individu. Rasulullah sangat santun. Rasulullah kemudian tidak membanggakan diri, tidak kemudian menciptakan kelas sosial yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali dia. Ini kan yang tercipta adalah kelas sosial, bahwa darah biru, darah habaib itu mulia, tanpa kemudian melihat bahwa akhlak itu harus mengalir dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, derajat mulia, derajat mutakin yang diajarkan oleh Allah bagi umat Islam itu bisa diraih oleh siapapun. Tidak harus orang asalnya Islam, tetapi orang di luar Islam pun, di luar Arab pun sangat berpeluang. Karena Islam ini agama dunia, agama rahmatan lil alamin. Tentu akan ada, tentu akan banyak muncul orang-orang di luar Arab yang kemudian luar biasa, bahkan bisa melebihi orang-orang aslinya di sana. Tidak harus kaya dulu untuk menjadi orang yang mulia di dalam ajaran Islam. Tidak harus berpangkat dulu, tidak harus laki-laki, perempuan pun bisa, orang kota bisa, orang desa bisa, orang kaya bisa, orang miskin bisa, orang berpangkat bisa, orang yang tidak berpangkat pun bisa menjadi orang insan yang mulia di hadapan Allah. Dan inilah salah satu kekuatan sesungguhnya di dalam ajaran Islam untuk kemudian bisa tumbuh subur di mana-mana. Kita semua tahu di dalam sejarah bahwa di negeri ini dulu ada agama yang membuat manusia dalam kasta-kasta. Tetapi setelah Islam datang, bahkan sampai sekarang kan jadi runtuh gitu. Dan Islam menawarkan sebuah ajaran di mana orang punya kesamaan di hadapan Allah dan punya peluang yang sama untuk kemudian menjadi orang yang mulia. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini sebuah konsep yang luar biasa yang tentu kemudian perlu kita pegangi sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian memposisikan diri sebagai kelompok yang elit kelas atau kelompok yang punya strata unggul di hadapan kelompok lain. Kita sama-sama oleh Allah ditempatkan di muka bumi ini, dan sama-sama oleh Allah kemudian diberi kesempatan untuk kemudian menjalani kehidupan yang itu kemudian menjadi lahan kita untuk mencapai sebuah kesuksesan di dalam kehidupan beragama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi Islam mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan di hadapan Allah itu bisa diraih oleh siapapun, tidak otomatis menjadi muslim tertentu yang memposisikan diri sebagai elit kelas. Mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa addim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi ubadika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha mastata'tum. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su'i wa ahlid dhahir warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa khuluqan hasanah wa taufiqan itaati fahman nabiyyin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Ya Rabbana zalamna anfusana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya azizal ghafaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Barisannya dirapatkan dan diluruskan. Sawu sufakum bisalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار الموسعات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله